Dengan cara kayak gitu dia bisa memegang satu benda atau apa, kepercayaan dirinya Iya, timbul itu bagian dari gini Mas. Keren kan? Mantap. Ini kali saya dengan Mas siapa? Pram. Pram apa nih? Pram aja. Pram aja namanya. Pak Rahmat. Pak Rahmat jadi Pram. Oh, boleh. Pram aja ya. Iya, Sehat ya, sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Ini Mas Pram ini tiba-tiba tertarik untuk speak up. Wah, tentang apa nggak tahu nih, apa yang mau diceritakan ini tentang apa? Yang jelas pastinya ada nggak yang ada unsur-unsur magisnya gitu ya? Ini agak horor sih. Ada gitu ya? Ada. Ini kan kita baru selesai momen pileg pemilihan legislatif. Pilpres atau pileg? Pileg. Lebih ke pileg, bukan? Lebih ke pileg. Pilpres kan karena itu kan tingkatnya pusat. Kita mah yang main di tingkatan yang ada di kota aja. Enggak, emang ada apa? Apa kaitannya dengan Jadi gini ternyata di Pilpres kalau pemilihan kepala desa adanya dukun itu udah jadi apa ya? Udah jadi rahasia umum kan? Iya. Bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum. Dan itu udah biasa gitu. Iya. Dan ternyata di pileg itu juga masih. Sampai saat ini masih ya? Masih. Itu Mas Pram bisa tahu apa dari temennya sendiri yang ngalamin atau punya cerita? Nah itu dari temen yang nyalek. Banyak ternyata gimana? Ketika temen nggak usah sebut nama lah. Nggak usah lah. Nggak dapat juga. Nggak ada untungnya juga. Nggak untungnya juga dan dia nggak dapat juga. Tapi ya namanya privasi temen harus tetap lah gitu. Kebetulan kemarin kan ada temen yang selalu sharing ketika dia mau nyalek. Saya kira dengan kondisi orang tuanya dia secara logistik aman lah gitu untuk. Saya sebagai seorang wartawan kan bisa untuk nge-branding dia gitu. Tapi kok ada sisi lain gitu. Yang dia mau sering ngomong ada yang nawarin katanya harus pakai cincin apa, narik batu gitu. Atau bisa mendatangi ke dukun mana, bukan gitu orang pinter bahasanya, bukan dukun ya. Ternyata kan ada satu proses harus ziarah, harus mandi ke wilayah Pandeglang, ada biasanya sumur 7. Gitu sumur 7 bener. Ya. Ada sumur 7 katanya itu tuh buat nambah aura. Jadi ketika si caleg ini datang mau kampanye, orang akan melihat wah gitu dan selalu teringat. Jadi memang mencari dampak supaya dia elektabilitasnya tuh naik ya. Dan bisa omongannya itu ketika dia kampanye, silaturahmi ke masyarakat itu bisa didengar dan akan selalu teringat gitu. Ya. Terus akhirnya jadi nggak tuh si caleg? Enggak sih. Nggak tahu ini nggak jadi kan ada banyak faktor sih. Nah, apa tuh salah satu faktornya? Mungkin duitnya kurang. Secara logistik. Dan ternyata secara logis, maaf ya, di pileg kemarin siapa yang logistiknya tinggi ternyata terbukti kan dengan mendapatkan suara terbanyak. Ya enggak sih? Saya nggak tahu juga. Jadi Mas Pram sebagai wartawan ya pasti. Ya wartawan kan sering komunikasi sama teman-teman politisi. Tahulah seluk-beluk di dalam gitu, cari berita gitu. Iya, saya juga kan korelasinya agak bingung ya. Ada yang katanya untuk membuka aura dengan cara mandi dulu, tengah malam, mandi bunga segala macem. Bahkan ada teman yang sebelum foto buat di baliho itu harus mandi dulu katanya. Biar nanti di auranya keluar kan bisa diedit ya. Harusnya bisa diedit gitu tuh. Gak mesti mandi kembang ya? Iya. Tinggal pakai Photoshop gitu. Iya. Dan ternyata untuk mendapatkan suara terbanyak cukup logistiknya aja yang logistik dan tetap kedekatan kita dengan masyarakat. Nah gitu kan ya. Nah apakah ini benar-benar menggunakan cara ini bisa lolos atau enggak kan kita nggak tahu ya. Variabelnya banyak gitu. Mungkin Mas Pram nanya-nanya nggak ke orang tersebut dan dia punya dampak apa setelah melakukan ritual-ritual itu?
Nggak nanya ke orangnya langsung nggak ya? Ya Nggak dia berani lah ya. nanya sih nanya. Kalau sama temen sendiri ya nanya sambil bercanda juga kan enak. Dampaknya apa setelah ini ya dia bilang enak, seger. Ya iyalah kalau habis dimandiin mah seger kan. Cuman kan balik lagi gitu. Itu ada bocoran nggak kira-kira kalau nyari orang painter seperti itu amplopnya berapa gitu? Lumayan sih. Lumayan ya. Mulai dari beli minyak. Beli minyaknya aja tuh. Saya nggak tahu deh model minyak itu kok. Iya. Harga minyak bisa sampai jutaan. Jutaan. Minyaknya jutaan. Minyak buat apa? Ya buat wangi-wangian. Iya pokoknya ada katanya buat beli minyak. Media ya, buat medianya apa, terus buat ngambil barang kan, narik barang katanya, dari barang dari gaib atau apa gitu. Dan ada bendanya. Ada katanya. Ada, dan itu dipegang sama dia. Iya gitu ya, dan itu nanti dibawa-bawa aja terus gitu ya. Dibawa-bawa, tapi ya nggak tahu ya bendanya apa, tapi dia bilang itu bisa ngambil. Baik, gitu. Itu kan sisi supranaturalnya ya. Saya pengen tahu dari Mas Pram sendiri yang secara logis, secara rasional itu menurutmu gimana tuh? Hal-hal kayak gitu. Kalau untuk hal-hal yang mistis masih ya masyarakat kita gitu. Itu kan bagian dari ikhtiar bagi mereka ya, untuk bisa apa ya, biar dia itu terlihat pada saat kampanye menonjol, gampang diingat dan gampang dikasihi sama orang, agar nanti masyarakat itu bisa memilih dia pada saat pelaksanaan pemilu gitu. Jadi tetap aja ya, selain kecerdasan yang dia punya, dia juga butuh dari sisi spiritualnya gitu. Nah itu saya nggak tahu deh cara-cara seperti ini ternyata di zaman yang sudah modern ini belum bisa meninggalkan ritual-ritual kayak gitu. Ya karena memang pada dasarnya keilmuan spiritual itu memang tidak bisa diukur dengan sudut pandang akal kita. Iya. Nah di situ mungkin dia merasa tidak mengetahui tentang hal seperti itu, tentang aura, tentang energi dan lain sebagainya di luar jangkauan orang itu. Dia akan mencari orang yang memang mumpuni dalam bidang tersebut. Jadi akhirnya dia merasa lebih optimis, lebih yakin kalau dia sudah punya dua-duanya gitu. Jadi secara spiritual dan secara kecerdasannya dia sendiri. Ya mungkin dengan cara kayak gitu dia bisa memegang satu benda atau apa, kepercayaan dirinya timbul, itu bagian dari motivasi kayak gitu. Betul. Sebenarnya ke sana larinya untuk menggugah alam sadar dia yang ada sedikit dia merasa tidak yakin. Dengan dia datang ke orang tersebut dan diberi pituah-pituah, diberi amalan-amalan, diberi benda-benda khusus, dia pulang itu membawa keyakinan. Jadi yang kampanyenya lebih semangat. Iya, yang tadinya agak kurang pede gitu, dia saya pede banget, gitulah. Intinya mah itu gitu. Jadi dibutuhkan politisi itu pintar di politik. Betul. Akademisinya juga jalan, tapi spiritual. Yang ini dibilang spiritual nggak sih, atau ritualitas? Ritual karena juga jalan. Dia bukan pelaku spiritual ya. Ritual. Dia lebih ritualnya gitu. Spiritnya dia pengen bangkitkan kembali gitu dengan cara ritual gitu. Dan obrolan dari teman-teman juga kan hal ini kayaknya lumrah banget ya. Ya, itu sudah hal yang biasa. Dan pelakunya juga mereka yang berpendidikan tinggi gitu. Betul. Bahkan para politisi yang udah ulung senior masih mempercayai hal itu. Ya mungkin cerita-cerita dari senior yang sudah lama di politik, dengan cara ini ternyata bisa memperlancar, mungkin bisa saja kan. Ya, itu karena kembali ke keyakinan lagi ya. Dan memang kultur kita itu sudah gak bisa dihapus, hal-hal seperti itu sudah mendarah daging. Dan sejak zaman nenek moyang kita memang sudah melakukan itu. Ada ritual-ritual yang dilakukan secara pribadi gitu, di luar kebiasaan aktivitas kecerdasannya, dia melakukan seperti itu ya. Salah satunya untuk meyakinkan yang sedikit dia itu merasa kehilangan keyakinan gitu, kehilangan optimis gitu. Jadi begitu dia pergi ke orang itu,
rata-rata menjadi yakin dan menjadi lebih percaya diri. Cuma nanti begitu dia gagal, itu ada sedikit yang membentengi dia dari depresi. Oh gitu. Iya, karena dengan begitu dia akan merasa kembali, mungkin dia balik lagi ke orang tersebut dan menceritakan kegagalannya, dan di situ yang dinasehati dari orang pintar itu pasti tentang kesabaran dan ketabahan. Nah, di situ sedikit mengurangi depresi yang harusnya dia brutal gitu loh. Iya, seperti apa yang dia sudah lakukan kan, mengunjungin makam. Ya, makam buyutnya lah gitu, makam buyut, memiliki sesepuhnya yang memiliki karomah dulu itu, entah buyutnya ini memiliki kekuatan apa, ilmu yang tinggi, kita nggak tahu kan. Jadi kan dengan mendatangi itu berharap ada apa ya, ada karomah ya istilahnya. Iya, betul. Ada karomah yang bisa tertular ke dia gitu. Dan biasanya seorang pemimpin itu nggak bisa luput dari sosok leluhur sebelumnya juga adalah seorang pemimpin, seorang warisan berarti. Iya, kalau memang jiwa kepemimpinan menipis gitu ya, itu pasti suatu saat dia akan jadi pemimpin juga gitu. Berarti ada nasab nih. Kalau dulu kakek moyangnya raja, betul. Setidaknya ke cucu yang sekarang bisa gitu. Ya seperti itu. Itu nggak bisa lepas dari itu gitu. Nah, saya semua pemimpin di Indonesia. Kalau saya seperti saya nih, nggak tahu nih buyutnya apa gitu. Ya. Karena nggak pernah dapat cerita dari orang tua kakek buyut itu sebagai apa gitu. Hanya orang biasa aja gitu. Biasanya kalau titisan itu identik dengan apa yang dilakukan pada zamannya. Taruhlah kalau sekarang menjadi wartawan. Nah, mungkin pada zaman dulunya leluhurmu itu menjadi pewarta ya, pembawa berita. Humas masih modern lah. Kalau di zaman kerajaan telik sandi bisa jadi, telik sandi pembawa berita gitu, atau seorang tokoh yang menasehati, navigator juga bisa seperti itu. Memang ya saya juga agak tertarik sih dengan karaktermu yang seperti karakter orang-orang zaman dulu. Banyak orang yang ngira saya itu asli orang Jawa gitu. Nah, aslinya mana? Yang saya tahu buyut saya dari kakek Bojonegara, dari ibu Purwakarta. Purwakarta yang di kota Jawa sini. Barat. Bukan yang di sini. Di Banten. Yang di Banten. Iya. Bojonegara sama Purwakarta ini kan sebelahan. Ini bukan yang di Jawa ya, tapi yang di Banten gitu. Ya. Pesisir utara apa? Tidak menutup kemungkinan, Mas Pran. Bisa jadi kita lahir di sini, orang tua kita asli sini. Cuma nggak tahu di belakang. Nggak tahu, iya. Dulu masa mungkin kerajaan ada apa? Ada nggak ketertarikan dengan daerah lain, benda-benda purbakala atau sejarah-sejarah tentang kerajaan? Gitu. Gini, yang bikin saya bingung kadang di dalam hati itu pengen mengunjungi Keraton Cirebon. Oke. Itu udah 2 kali dan ini belum. Dan kemungkinan ini udah 2 kali terjadi gitu. Biasanya itu setelah Ramadan atau setelah Lebaran. Itu pengen banget ya main ke Cirebon. Dulu setelah COVID, saya dari Jogja mampir ke Cirebon. Ya di sana cuma main-main aja. Ya. Di Masjid Agungnya, terus di Keraton. Nggak jarah seperti yang di Banten ya. Nggak jarah. Setelah ada di wilayah itu merasa gimana? Ya seneng aja, lega aja. Udah habis itu pulang. Kan tadinya kan kepengen banget ya kan? Karena ada juga yang kesana tiba-tiba nangis, tiba-tiba merasa saya pernah di sini, padahal belum. Saya enggak, kayak menikmati suasana aja sih. Oh, gitu. Seperti saya datang ke ini Masjid Agung Banten gitu. Seperti itu aja. Tapi nggak merasa tempat ini asing atau baru dikunjungi gitu, enggak ya? Enggak, biasa aja gitu. Biasa aja ya. Ketika saya datang ke situ dan sekarang ini kan di momen Syawal pengen ke sana lagi, cuman ya waktu sih. Nah, saya juga
tertarik nih untuk mensketsakan sesuatu yang sebenarnya dari tadi saya merasa ada apa ya, semacam dorongan aura dari Pram itu kayak kepengen dimunculin gitu. Positif nggak? Positif, ini positif. Makanya saya tadi tanya ada hubungan sama Jawa, merasa enggak gitu kan? Justru malah ke Jawa Barat gitu ya? Iya. Kalau Cirebon itu kayak saya tuh pengen ke sana gitu. Oke. Saya lanjut sambil mensketsakan tentang sosok yang sempat tadi saya lihat gitu. Mas Pram pernah nggak merasa di luar kesadaranmu itu melihat hal-hal yang tidak pernah terpikirkan lah gitu? Kalau saya kondisinya capek, kalau dulu kan hobinya itu naik gunung, camping segala macem, dan biasanya kalau capek itu tidak bisa membedakan. Itu yang dilihat itu sebenarnya kadang berbeda antara siang sama malam itu. Kalau udah, saya pernah ya waktu SMA itu camping di daerah Cikeray, di sana ada sumber air, kalau nggak salah Ciputri ya, nggak apa-apa ya disebut namanya. Nggak apa-apa. Di Ciputri, kita camping di situ. Nah, setelah malam itu kan biasa ada kegiatan ya, dan di situ ngelihat kok kayak pasar. Oh, aktivitas rame banget. Kayak dan orang gitu ya? Iya, dan saya cuman cuek. Oh tapi iya. Sebenarnya ada nggak itu? Ya kalau siang mah itu kan hamparan. Ternyata nggak ada. Nggak ada, itu kan sawah. Kita kan camping di lapangan itu yang sering terjadi. Terus kalau ada tetangga yang meninggal kadang ada punya sinyal duluan sih. Oh, kayak apa? Sinyalnya misalnya kayak gimana? Kadang di badan nggak enak. Terus orang-orang yang meninggal kayak orang tua aja, bapak sama ibu itu udah punya firasat sendiri. Kayak berpikir ini dulu, sebelum ibu meninggal itu kalau saya jadi yatim piatu, saya kayak gimana ya? Kalau bapak meninggal itu masa depan saya seperti apa yang harus saya lakukan? Saya berpikir kayak gitu dan itu terjadi. Gak lama kemudian tidak dikasih tahu kalau orang tua itu akan meninggal, enggak gitu. Makanya shock banget tuh. Momen bapak dulu, 3 tahun kemudian ibu. Tapi yang paling berat harusnya kan ibu ya. Dan emang sih yang paling berat itu ibu. Karena saya di rumah sakit ketika dokter ngomong detak jantungnya menurun, saya langsung pingsan. Tapi waktu bapak, karena cepet banget itu proses ininya, akhirnya yang move on-nya yang lama. Nah itu, yang kayak gitu tuh yang kadang saya takutin. Belum lagi ngobrol-ngobrol sama temen, kalau udah tengah malam jam 11, kita tuh bercandaan asal ngomong, inget tahun lalu di ulang tahun kota, mau ada ini kan ada perayaan lah gitu di kota itu, terus ngomong kayak gini, seandainya ada pejabat yang ketangkep, gimana ya? Dan besoknya itu terjadi. Itu terjadi. Oh, jadi kayak semacam kalau orang Jawa bilang tuh merusak durunge winara. Jadi tahu sebelum kejadian. Iya, tapi kan tanda-tandanya itu kan asal nyeplos ngomong doang. Nggak ada gambaran. Kalau katanya sih orang indigo kan ada betul, imajinasi betul. Atau enggak. Ini mah dari obrolan yang kadang ceplos-ceplos, kadang begitu nyeplos bener gitu, terjadi gitu ya. Itu ada juga yang bilang intuisi kita tuh tajam, atau bahasa indigonya mata batinnya memang. Wah, ranah ke situ sebenarnya saya tidak memahami ya. Justru malah nggak senang dunia gitu ya. Nggak pernah ngedalamin. Karena saya ngikutin ya, udahlah kayak gini aja ribet gitu tuh. Apalagi mau mendalamin ilmu-ilmu ke arah situ gitu. Tapi ketika mengalami hal-hal kayak gitu, gimana? Pemikiranmu itu gimana? Yang tadi kan cerita tentang melihat aktivitas yang sebenarnya nggak ada, tapi itu gimana menurutmu itu? Cuek aja. Cuek aja. Apa itu? Apa ini yang disebut alam gaib atau sempat kepikiran kayak gitu sih? Ya?
Cuman kan tidak terlalu saya berpikir untuk masuk ke dalam. Ya udah, yang penting kan di dalam Al-Quran juga udah dijelaskan ada dunia gaib dan ada dunia kita yang saat ini. Tetap meyakini itu aja. Tetap meyakini itu gitu. Yang penting kita nggak saling ngeganggu lah. Tapi tidak harus mendalami ya. Nggak harus mendalami. Dan kadang yang paling repot itu ketika pulang malam sendiri sering mencium bau atau tiba-tiba kan ada sosok yang yang kayak gitu tuh, yang ngagetin, cuma sekedar kaget aja, nggak takut. Kalau nonton di film kan sosok apa nih Mas? Tinggi hitam atau gimana? Nggak tahu sih, mungkin pocong atau apa ya. Dan itu di dekat rumah saya itu kan ada jembatan. Dan udah banyak orang yang sering ngelihat. Pernah ngelihat di situ. Tapi kan kalau untuk sosok pocong saya ngelihatnya bukan apa sih yang ada di film tuh? Iya. Ya kalau ngelihat orang mati di bentuknya kayak gitu tuh enggak gitu. Cuman dia ada gitu, tapi kayak samar-samar gitu. Iya, karena samar-samar itu ya. Karena samar-samar. Jadi kan saya berpikirnya itu beneran makhluk itu atau hanya sekedar mungkin bayangan dari pohon atau kena cahaya atau bentuk atau apa gitu. Imajinasimu aja gitu. Atau imajinasi karena saya juga kan seorang penulis. Penulis buku lagi berpikir untuk memunculkan ide-ide imajinatif, masih tidak terlalu berpikir ke arah situ. Makanya saya kalau lewat kata orang itu tempatnya angker, ya udah slow aja. Yaitu bedanya orang yang mendalami dan lebih dominan ke rasional ya. Rasional. Dia akan merasa itu nggak bisa diklaim sebagai saya pernah melihat makhluk gaib gitu ya. Dan memang di dalam diri manusia itu ada beberapa indera ya, indera, dari indera penciuman, indera penglihatan, indera rasa, dan biasanya yang umum itu indera penglihatan atau bisa disebut juga bahasa umumnya itu mata batin. Si mata batin ini tidak setiap detik bisa melihat seperti mata kasat mata ini ya. Nah, ada waktu-waktu yang dimana kita tidak pernah membayangkan hal apapun, dan ketika kita melewati satu tempat atau lokasi, tiba-tiba bias atau bayangan atau yang Mas Pram melihat itu, saat itulah mata batinmu itu terbuka. Sama satu lagi kalau masuk ruangan, ya kayak ada apa sih gitu, merasa saya itu pernah di kantor saya, di kantor saya dulu di satu perumahan di situ. Kalau masuk ke situ tuh kayak limbung. Paham. Jadi ini udara pengap atau apa gitu. Kadang di kepala pusing. Jadi kayak dari atas tuh kayak ada yang nindih gitu. Tapi kalau dilihat nggak ada. Nggak ada. Itu yang kayak gitu tuh kadang waktu awal banget ngebersihin itu ruangan itu emang nggak enak banget. Bahkan sampai sakit. Biasanya itu sakit kepala bagian sini sama sini malah. Saya nggak paham sih apakah mungkin ya capek bersih-bersih gitu. Tapi yang saya rasakan kalau di tempat yang baru yang ngerasa itu udara atau auranya nggak bagus itu biasa kayak kayak menimpa gitu ya. Menimpa terus kepala kayak diputer. Limbung itu. Limbung. Itu bener atau apa? Itu yang tadi saya sebut, di dalam diri manusia ada beberapa unsur indera. Dan selain indera yang kasat, yang jasad ini kan ada indera penciuman. Indera penciuman juga punya indera penciuman yang gaib. Dan tadi yang dialami sama Pram itu sedang terbukanya indera rasa. Nah itu. Kalau rasa kan kita harus misalkan cabai ya, kita harus makan cabai dulu baru berasa. Nah, indera perasa yang gaib itu, yang sukma itu, dia akan merasakan hal-hal yang tidak nyata itu dan bisa dirasakan, dan saat itu terbuka. Nah, biasanya memang kalau sudah biasa mengalami hal-hal kayak gitu, dimanapun lokasinya, kalau memang di situ ada benturan energi negatif atau positif, akan dengan sendirinya terbuka. Iya, sampai nggak betah itu di situ. Betul. Meskipun hampir 1 tahun ya menempati ruangan itu, tapi ya emang auranya nggak bagus. Enak. Cuma dipaksakan. Gitu. Dipaksakan aja. Bahkan setelah dapat cerita dari tetangga itu, tanah kuburan untuk buruknya.
itu bisa. Walau alam ya kalau untuk urusan kayak gini mah, tapi di tempat-tempat kayak gini kan bukan di ruang kerja saya doang, di tempat yang lain kadang sering. Tapi sering yang orang lihat itu serem, tapi saya bisa menikmati, enjoy gitu. Udaranya enak, nggak ngerasa sesuatu yang janggal. Kayak ruangan ini kan sebenarnya aman aja sih, aman aja gitu. Tapi ada yang datang, aduh kayak sampai jalan tuh kayak gini tuh, kayak ada yang mau nimpa tapi nggak ada gitu. Ya betul, memang energi seperti itu tuh biasanya dirasakan langsung dampaknya sampai ke badan gitu. Nah, ya akan tetapi biasanya seseorang itu yang terkena gangguan kayak gitu biasanya penasaran itu rasa pengen tahu ini apa sih, atau padahal ketika dia nggak melihat nih, kok kayak di belakang ada sosok yang nindihin saya. Nah, berarti itu kan dia sudah bisa melihat sosok kan, entah hanya bayang-bayang, tetapi karena dia penasaran, dia menengok. Ketika menengok, yang melihat itu mata ini kan, itu nggak akan bisa. Nggak bisa, nggak ada. Padahal ketika kamu nggak usah menengok, rasakan aja, kamu bisa melihat wujud yang makin nyata seperti itu. Cuman biasanya karena satu takut, yang kedua penasaran, jadi spontan langsung pengen ngelihat refleks gitu kan. Ini apa sih? Ternyata ya akhirnya hilang itu total, nggak balik lagi. Padahal kalau ketika itu ya udah nimpah, biarin nimpah terus rasakan, itu mata batin kita, si mata yang batin itu akan melihat wujud yang nyata. Nah di situ yang biasanya kalah tarung itu sih, kalah tarung dengan gaib tuh gitu. Kita pengen lihat secara nyata gitu kan. Mungkin karena dengan karakter saya yang terlalu cuek, betul dan nggak mau terbawa ke situ, ya udah gitu. Ya betul sekali itu. Dan itu bagus, lebih realita, lebih rasional sih ke kita gitu. Lebih rasional itu lebih baik. Itu jadi batas keyakinan di dalam Al-Quran udah jelas ada dunia gaib dan ada makhluk-makhluknya gitu, dan kita kan hidup di alam nyata. Karena kita makhluk nyata. Kita makhluk nyata gitu. Oke, siap. Tapi kalau ini nyata enggak? Nah, ini saya sudah menggambarkan sosok, dia mewujud sesuai dengan karakternya. Nah. Tapi kayak ini apa di film-film Cina itu? Silahkan dilihat. Nah, di sketsa ini saya menggambarkan ada sosok yang beliau itu, ini kalau diambilnya di era kerajaan, itu memang ada hubungannya dengan eranya Cirebon dan di Jawa tentunya itu berkaitan. Dan beliau memang tidak hanya hidup di wilayah Jawa Barat, beliau juga lebih banyak di wilayah Jawa. Pantesan saya suka, kalau saya kan aktif di relawan Indonesia Mengajar ya, dari kelas menulis. Jadi emang sekarang lebih seneng ikut kegiatan-kegiatan yang di Jawa gitu. Dia sosok seorang pertapa ya, kayak semacam pertapa, tapi bukan pertapa yang tinggal di hutan-hutan. Beliau punya sifat yang seperti tadi, memberi kabar, mendapatkan kabar-kabar dan petunjuk-petunjuk dari alam semesta, dan itu sifat itu menitis di diri Pram. Karena saya suka menulis juga. Bisa. Ya kan kalau di zaman modern sekarang kan profesi wartawan ya penulis esai. Penulis, kalau dulu seperti penulis kitab enggak sih? Iya, semacam penulis kitab, sastrawan ya. Sastrawan ya. Bahasa kita sastrawan, kalau dulu bukan sastrawan, apa itu dalam bahasa kunonya itu ada. Resi kan guru ya? Resi itu sebagai gelar ya, semacam gelar gitu. Beliau yang sudah diresikan, sudah sepuh, dan pituah-pituahnya, nasihatnya sangat dinanti gitulah. Nah, semoga Mas Pram juga nanti di masa tuanya itu menjadi orang yang arif bijaksana seperti beliau ini. Saya udah tua. Di sini saya ada menuliskan tentang sosok beliau dengan sebutan dan namanya. Coba dibaca sendiri ya. Eyang enggak kebaca. Eyang Julawang. Dia
beliau tuh menjaga pintu bukan pintu-pintu ini ya, pintu-pintu rumah aja, tapi pintu seperti kuncen lah gitulah. kuncen ya, seperti kuncen. Atau sebutan lainnya Mbah Derajat. Mbah Derajat. Mbah Derajat, Eyang Derajat. Keren nih. Bisa ketemu nggak? Beliau kayak nintipin pusaka keris ini gitu ya. Nggak tahu ini kerisnya ada, cuma nggak tahu di kamu atau ada di saudaranya yang lain. Beliau seperti menitipkan satu pusaka kepada turun-temurun generasi anak cucunya. Golok sih ada, ya, golok ada. Dia abang sih. Nggak tahu sekarang siapa yang nyimpen, karena saya kan nggak suka nyimpen barang peninggalan orang tua. Betul. Nah, yang namanya orang tua dulu ada aja sih barang-barang kayak gitu. Betul. Tapi karena ya balik lagi saya tidak menyukai hal-hal yang kayak gitu, jadi nggak pernah urus itu. Ya ini juga bukan sosok gaib ya. Gaib itu karena beliau sudah di alam yang berbeda gitu kan. Iya. Nah, ini penggambaran ketika beliau menjadi sosok seorang tokoh yang sudah bijaksana dan sudah ketemu dengan dirinya sendiri. Dan sebagian keilmuan tentang kedikjayaannya, tentang keilmuan ma'rifatullahnya itu memang tidak menitis seluruhnya di Mas Pram, ada di yang lainnya juga. Yang lainnya itu yang masih satu darah dengan beliau. Oke. Nah, tapi ada peluang nggak kalau ngelihat dari sini saya jadi wali kota, bupati? Tapi enggak kayaknya. Kayaknya emang keluarga juga kan lebih banyak jadi guru gitu. Lebih ya kan jadi lebih guru, ke arah situ. Lebih kepada pendidikan, ya. Lebih kepada pendidikan sih. Enggak masuk ke jabatan-jabatan tertentu enggak ya? Enggak ya? Kayaknya di keluarga lebih kita ke sosial ya. Lebih ke masyarakat sosial biasa sih, ya. Petani. Iya. Enggak, soalnya di kalangan keluarga yang sekarang pun enggak ada yang bernafsu pengen jadi yang terjun ke politik. Oke lah, mungkin saat ini Pram belum bisa menerima ini sebagai apa gitu ya. Minimal sebagai simbol. Kalau sosok ini sosok orang tua itu berarti sudah orang yang bijak gitu ya. Yes. Dan di sini ada pusaka, berarti memang beliau sosok yang sangat mengagumi benda-benda pusaka. Keren, Mas. Keren kan? Mantap. Makasih nih, setidaknya kan ada gambaran buat diri saya, apakah ini mempresentatifkan saya gitu. Iya. Ya semoga ini bisa menjadi positif lah untuk kedepannya. Gitu. Insya Allah positif. Ya itu saja perbincangan kali ini dengan Mas Pram. Makasih banyak nih. Siap. Makasih. Mohon maaf kalau pastinya ada kekurangan dan tidak kesempurnaan saya. Tinggal nambahin, panjangin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.